Lagi, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang agama. Rangkuman, ada 4 ciri persahabatan yang baik. Pertama, persahabatan yang baik tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, persahabatan sejati bersifat teguh. Jika Anda ingin sungguh-sungguh mengetahui berapa banyak sahabat Anda yang Anda miliki dan siapa mereka, buatlah kesalahan dan lihatlah apa yang terjadi. Ada 6 prinsip pergaulan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Pertama, kemuliaan bagi Allah. Kedua, demi kebaikan manusia. Ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Keempat, saling mempercayai. Kelima, saling menghargai. Dan keenam, saling mengasihi. Kasih yang benar adalah kasih yang berasal dari Kristus. Kasih yang seperti itu terlihat dari sifat tenggang rasa, tidak suka perhitungan dengan teman, tahan diri untuk tidak selalu membicarakan diri sendiri, rela berkorban dan suka mengalah untuk menang. Kasih yang seperti itu, berkorban dan suka mengalah untuk menang, mendasari pergaulan yang menjadi sahabat lebih baik daripada saudara. Karena orang yang seperti itu rela menerima sahabatnya sebagaimana dia adanya. Suka dan duka dalam pergaulan tentu saja ada. Bahkan boleh dikatakan banyak. Pergaulan mendatangkan banyak keuntungan. Misalnya, setelah Anda mulai bergaul lebih dekat dengan teman-teman sekelas Anda, memperoleh keterangan bahwa dahulu mereka menganggap bahwa Anda merupakan pribadi yang sombong. Lebih senang bermain dengan teman yang sama sekali tidak setingkat dengan Anda. Ada 5 tahap dalam pergaulan muda-mudi. Pertama, sifatnya terbatas pada persahabatan biasa. Kedua, persahabatan yang lebih istimewa. Ketiga, pacaran. Keempat, bertunangan. Kelima, pernikahan. Kasihan dalam teknologi dapat berkembang menjadi sikap mendewakan teknologi, suatu penyangkalan kedaulatan dan kekuasaan Allah, dan juga suatu ancaman terhadap eksistensi manusia yang khas. Jangan terlalu pesimis dengan teknologi, sebab teknologi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya adalah perwujudan dan ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif manusia dan merupakan kontribusi esensial bagi kesejahteraannya. Apa saja kriteria yang dapat menuntun setiap pihak dalam pengembangan dan penggunaan teknologi modern? Pertama, adanya jaminan bahwa harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi, termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, haruslah menjamin adanya kelestarian alam, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia kini dan manusia yang akan datang. Yang ketiga, adanya jaminan keadilan sosial dari distribusi hasil dari teknologi. Kita tidak mungkin menghindar berhadapan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, maupun seni. Semuanya menuntut respons kita sebagai orang percaya bagaimana mengembangkan pola hubungan yang positif antara iman dengan ilmu, teknologi dan seni. Pertama, hubungan yang positif antara iman dan ilmu bisa disimpulkan pertama dengan mensyukuri karunia Tuhan kepada manusia untuk berakal budi dan berpikir rasional, sehingga ilmu dapat berkembang. Ilmu tidak bisa berkembang tanpa kriteria dan kontrol, yakni harus membawa kemaslahatan manusia dan dunia ini sehingga dengan demikian Allah dimuliakan.
Yang kedua, hubungan positif antara iman dan teknologi juga harus disyukuri dan diterima secara positif. Karena melaluinya, Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui kemajuan teknologi. Jangan pernah berilusi bahwa teknologi tidak membawa dampak negatif dan tidak memanusiakan manusia. Karena itu, harus dikritisi dan ada upaya meminimalkan dampak negatifnya. Teknologi tak perlu dieluk-elukan sebagai liberator, karena akhirnya hanya Tuhanlah yang liberator sesungguhnya. Ketiga, seni adalah karunia Tuhan dalam kehidupan yang harus disyukuri. Kita perlu menikmati keindahan. Seni dapat dipakai sebagai ekspresi iman melalui puji-pujian dan berbagai manifestasi seni yang lain. Tak ada ekspresi keagamaan yang bebas dari seni. Seni memperkaya kehidupan keagamaan dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sebaliknya, agama dan iman juga perlu mewarnai seni dan mengontrolnya agar dikembangkan untuk mendatangkan kebaikan bukan kejahatan, seperti pornografi dan lain-lain. G. Tugas belajar, lanjutan dan penyajian. Mahasiswa terlebih dahulu melakukan eksplorasi dalam kelompok-kelompok kecil sebagaimana hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam perspektif historis. Untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan saling mendominasi dan karenanya saling menghambat, kemudian mahasiswa-mahasiswi ditantang untuk melakukan penyelidikan bagaimana hubungan yang bermakna dibangun antara iman dan ilmu, teknologi dan seni, dan arti mengembangkan alasan iman mengenai tanggung jawab pengusahaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni demi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup yang pada gilirannya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap sikap terhadap alam yang seharusnya dipunyai manusia disimpulkan dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia harus mengusahakan alam tetapi ia juga harus memeliharanya. Walaupun alam bukan Allah, alam menunjukkan Allah. Walaupun alam tidak mempunyai kuasa keramat, alam bernilai. Walaupun manusia harus menaklukkan alam, manusia harus menghargai alam. Hubungan antara ekonomi dan ekologi bisa dijabarkan dari pengertian etimologis yang justru bisa saling membantu dan membina. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan, hukum. Ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau penata layanan rumah tangga. Sedang ekologi gabungan dari kata oikos dan logos. Logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Ada dua tugas manusia dalam alam. Pertama, manusia diberi tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Tugas kedua ialah memelihara alam. Tugas manusia dalam dunia diberikan kepadanya oleh Allah, dan ia bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Prinsip utama yang mendasari pandangan orang Kristen tentang lingkungan ialah bahwa dunia adalah milik Tuhan. Ia yang menciptakan dan memelihara. Dunia juga memiliki alam dan mempunyai kewibawaan tertinggi atasnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. John Macquarie dan James Barr berusaha membuktikan bahwa tuduhan mengenai Alkitab
sebagai pokok gara-gara yang menyebabkan kerusakan alam bukan merupakan tuduhan yang kuat. Tetapi sekaligus kedua orang ini bersedia mengakui bahwa dalam perkembangan sejarah ada penafsiran tertentu terhadap manusia sebagai pengusaha dan eksploitatif, dan bahwa gambaran ini tidak cocok dengan apa yang terdapat dalam teks Alkitab itu sendiri. Penafsiran itu bukannya sama sekali tidak kena dengan teks Alkitab, sebab dalam teks manusia diakui sebagai yang utama, sebagai penguasa. Pengakuan ini oleh berlebih-lebihan sehingga artinya menguasai berarti mengeksploitasi, dan mereka melupakan fungsi memeliharanya. Dalam Alkitab, manusia adalah bagian dari alam. Ia terkait dalam kesatuan dengan bagian-bagian alam yang lain. Umumnya, ada 3 sikap manusia terhadap alam. Pertama, orang dapat memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan sehingga manusia perlu tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam dengan sesajen, kenduri atau upacara-upacara. Kedua, sebaliknya dari yang pertama. Alam dipandang bukan sebagai subjek dan manusia sebagai objek. Yang menentukan manusia, alam dipandang sebagai objek dan manusia sebagai subjek yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Ketiga, baik alam maupun manusia dilihat sebagai 2 subjek yang saling memengaruhi. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Rangkuman. Istilah kerukunan jauh lebih positif dan dinamis ketimbang istilah toleransi yang statis. Kerukunan yang kita kehendaki adalah kerukunan yang autentik, yang dinamis. Kerukunan yang tidak kita kehendaki adalah bila kerukunan harus dibayar dengan hilangnya perbedaan dan kebebasan. Alkitab mendorong umat Kristen untuk hidup rukun dengan pengaruh agama yang lain. Alkitab tidak mendorong umat Kristen ke arah sikap eksklusif, bahkan dalam beberapa hal, Alkitab menganjurkan sikap yang terbuka dan toleran. Pluralisme agama bukan saja merupakan sebuah kenyataan yang sudah ada selama berabad-abad, melainkan juga merupakan persoalan teologis. Kalau orang berkata-kata mengenai persoalan teologis, yang dimaksudkan adalah persoalan tentang kebenaran itu sendiri. Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, 4 hal berikut ini harus diperhatikan oleh umat beragama. Pertama, tanggung jawab yang lebih besar pada yang lebih besar. Kedua, kerukunan harus diupayakan terus-menerus. Ketiga, tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah tugas bersama lembaga-lembaga keagamaan, umat beragama serta pemerintah. Keempat, kita harus menerobos dan merobohkan tembok prasangka religius. Terima kasih.